teman-teman sekalian, kita sudah membaca ini akhir dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-28, bagaimana Paulus sampai di Roma. Nanti kalian bisa melihat juga, membaca juga rangkaian kisah ini dari pasal yang ke-27. Bagaimana Paulus berlayar untuk pergi ke kota Roma. Dia berlayar menuju satu tempat yang begitu besar, satu tempat yang begitu penting. Dan apa tujuannya dia pergi ke Roma? Dia ke Roma bukan untuk jalan-jalan. Dia ke Roma bukan untuk mencari hal-hal yang bagi dia berharga, hal-hal bagi dia penting, oleh-oleh dan sebagainya. Tidak. Tapi dia ke Roma untuk naik banding terhadap kaisar. Kenapa dia bisa naik banding terhadap kaisar? Karena orang-orang Yahudi melaporkan dia. Maka Paulus ditangkap oleh orang-orang Yahudi itu. Dianiaya, kemudian dihakimi ya oleh seorang ya raja kecil, bisa dikatakan ya, gubernur begitu, namanya Felix ya. Dan kemudian Felix tidak menemukan kesalahan dari Paulus sama sekali, tetapi orang Yahudi mendesak dia untuk menghukum mati dia. Maka Paulus akhirnya mengatakan, saya mau banding, saya mau naik banding kepada kaisar. Dan apakah ini satu pengharapan yang baik? Tidak. Kenapa? Karena dia tahu bahwa kaisar yang memimpin pun lebih gila daripada orang Yahudi. Kaisar yang memimpin waktu itu siapa? Kaisar yang memimpin kemungkinan besar adalah waktu itu Nero. Kaisar Nero. Maka sebenarnya teman-teman sekalian, kalau Paulus naik banding, ini bukan satu solusi. Ini bukan satu hal yang membuat Paulus bisa mengatakan, syukurlah pasti nanti saya bisa lepas dari kaisar. Tidak. Paulus tahu dengan betul, dia sangat mungkin mati, mendapat hukuman mati. Maka dia tetap melakukan naik banding. Supaya apa? Supaya dia paling tidak masih ada kesempatan untuk memberitakan Injil. Maka Paulus akhirnya berlayar, dan kita lihat ya seperti di dalam pasal 27, nanti kalian bisa baca. Berminggu-minggu mereka berlayar. Kapalnya karam, kapalnya pecah, hancur. Sampai orang-orang itu harus mengungsi dulu ke satu pulau, namanya pulau di Malta. Mereka harus tinggal dulu beberapa hari sampai ada kapal yang lain dari Alexandria itu datang, dan mereka bisa naik ke kapal itu, mereka bisa pergi lagi, berjalan dan seterusnya. Dan tahanan yang naik banding waktu itu ada 267 orang. Banyak sekali, salah satunya adalah Paulus. Nah, maka dari sini kita mau melihat teman-teman sekalian, apa sih yang mau kita pelajari dari perikop ini? Dari apa yang Paulus lakukan waktu dia pergi ke Roma. Kita mau melihat bagaimana kedaulatan Tuhan yang dinyatakan kepada umatnya. Tuhan yang berdaulat adalah Tuhan yang memelihara umatnya. Tuhan yang berdaulat adalah Tuhan yang sungguh-sungguh memegang tangan daripada umatnya. Nah, sebelum kita berjalan lebih jauh tentang hal itu, saya mau bertanya dulu kepada kita. Waktu kita mendengar istilah kedaulatan Tuhan, apa yang ada di dalam benak kita? Apa yang ada di dalam pikiran kita? The sovereignty of God, itu apa? Banyak orang yang melihat bahwa kedaulatan Tuhan berarti apa? Tuhan bisa melakukan apa yang saya minta. Maka gambaran manusia itu, khususnya di dalam kekristenan zaman sekarang pun banyak yang memiliki gambaran seperti ini. Yaitu gambaran seperti jin yang mengabulkan permintaannya. Tuhan itu siapa? Tuhan itu seperti jin yang digosok-gosok keluar dari lampu. Ya, Eko sebenarnya. Tapi digosok-gosok keluar. Setelah keluar langsung ditanya, saya memberikan padamu 3 kesempatan. Ayo, apa pertanyaan, apa permintaan yang ingin dikabulkan? Saya kasih 3. Oh Tuhan, saya pengen dapat mobil baru misalkan ya. Oh Tuhan, saya pengen ranking di kelas. Oh Tuhan, saya pengen ini, pengen itu. Oke, baik, ting, jadi. Oh ya, puji Tuhan, Tuhan berdaulat. Maka apa? Keinginanku bisa tercapai. Keinginanku bisa terjadi karena Tuhan yang berdaulat. Ada orang yang berpikir seperti ini, sehingga waktu kehidupan mereka tidak baik-baik saja. Misalkan yang namanya ujian kan tidak selalu lulus ya. Betul ya? Namanya ujian itu nggak selalu dapat 100 ya. Orang sepintar apapun bisa ujung-ujungnya ikut remedial begitu ya. Dulu waktu saya sekolah ya, ada satu orang pintar sekali, luar biasa pintarnya ya. Di dalam matematika dia pintar, di dalam fisika dia pintar, di dalam kimia dia pintar. Wah, di dalam berbagai macam pelajaran dia pintar. Tapi waktu itu saya
bagian pintar dari bawah ya, bersama dengan teman-teman yang lain. Jadi kita itu setiap kali ujian, itu bukan ujian yang sesungguhnya. Ujian yang sesungguhnya adalah di kelas remedial. Jadi kita baru belajar waktu di kelas remedial. Nah ini saya nggak tahu ya, jangan ditiru ya, kalian jangan tiru seperti ini. Di waktu ujian aja datang aja polos-polos, oh iya ujian, iya kerjain aja. Kita bisa tembak-tembakan, kita bisa pakai metode hitung kancing, kita bisa pakai metode apa gitu ya, simsalabim, blah gitu ya, keluar tenaga dalam, langsung diisi. Dan ujung-ujungnya pasti nanti terakhirnya adalah remedial. Eskatologisnya itu di situ. Jadi kita langsung pikir ke remedial. Waktu kita masuk kelas remedial, tiba-tiba apa? Orang yang paling pintar sejagat raya ini ada di situ. Hah? Kamu ngapain di sini? Kamu bantuin kita ya? Enggak, saya juga remedial. Hah? Kamu kan pintar sekali. Enggak, tapi yang ini saya nggak lulus. Pelajaran biologi saya nggak lulus. Kenapa? Karena hitungan saya bisa pintar, tapi hafalan saya kurang bisa. Ya kan, biologi itu menghafal ya, lebih banyak menghafal. Jadi akhirnya dia apa? Dia jatuh juga, dia masuk juga ke remedial dan seterusnya gitu ya. Nah waktu kita masuk ke kelas remedial, kita berharap apa? Oh, saya berharap saya paling tidak bisa lolos, bukan lulus ya, lolos dari cobaan ini. Maka akhirnya kita berdoa, Tuhan tolong ya, Tuhan tolong, ini udah terakhir, udah ujian terakhir. Saya nggak mungkin lagi bisa kalau saya nggak lolos di sini. Tuhan tolong. Dan ternyata apa yang terjadi? Nggak lolos. Waduh cilaka. Bisa nggak naik kelas ya. Wah kita makin panik. Akhirnya apa kita minta? Tuhan jika engkau berkuasa. Saya percaya engkau akan sanggup menyelamatkan saya dari kegagalan ini. Dan itu yang terjadi bukan? Dengan banyak orang Kristen. Menjadikan Tuhan seperti apa? Seperti jin itu. Yang saya ingin apa Tuhan mesti jalani. Tapi ada orang tipe yang lain, yaitu apa? Orang yang sukanya mencobai Tuhan. Kenapa bisa mencobai Tuhan? Karena dia bisa melakukan seperti ini. Dia punya pertanyaan seperti ini ya. Mungkin kita pernah dengar juga. Bisakah Tuhan menciptakan satu batu yang tidak mungkin diangkat oleh dia? Ini kan kedaulatan Tuhan. Dengan kuasa Tuhan. Kalau Tuhan maha kuasa, kalau Tuhan luar biasa punya segala sesuatu, pencipta langit dan bumi dan sebagainya. Bisa nggak dia ciptakan batu yang dia sendiri nggak bisa angkat? Wah kita mulai pikir ya, bisa nggak ya? Oh kayaknya ini menarik ya. Pemikiran-pemikiran seperti ini menarik ya. Bisakah Tuhan menciptakan manusia yang jauh lebih sakti daripada orang-orang pintar yang sakti di dunia ini? Wah kita mulai pikir bisa nggak ya, dan sebagainya. Atau bisa nggak Tuhan menciptakan manusia di planet yang lain yang jauh lebih hebat dari kita. Nah, ini kan film-film mulai memunculkan itu kan. Ada film-film macam apa ya? Titan begitu ya, ada Elf, ada apa gitu ya. Orang yang ini lebih sakti dari manusia biasa. Tapi teman-teman sekalian, apakah itu yang disebut dengan kedaulatan Tuhan? Kalau Tuhan bisa melakukan apapun termasuk melakukan ini, memindahkan batu yang bahkan tidak bisa diangkat. Nah saudara, apakah itu kedaulatan Tuhan? Jawabannya itu bukan definisi kedaulatan Tuhan yang Alkitab ajarkan. Bukan berarti Tuhan gak bisa ciptakan itu. Tentu sajalah Tuhan maha kuasa. Tuhan bisa ciptakan semua itu. Tetapi saudara sekalian kita mesti pikirkan bahwa kedaulatan itu bukanlah kuasa untuk melakukan apapun sesuka hati. Apapun sesuka hati. Itu bukan kedaulatan. Kedaulatan itu bukan kuasa yang bisa dilakukan untuk seperti raja-raja di zaman dulu. Diktatorship di zaman dulu. Wah ini mengerikan ya. Raja-raja di China zaman dulu. Kalian tahu tidak? Itu tidak kalah. Mereka punya ratu, punya selir, punya istri. Itu tidak kalah banyaknya dengan Salomo. Salomo itu sudah satu fenomena yang lazim, yang biasa dalam tradisi zaman dulu. Kalau raja sedang jalan, dia ketemu dengan satu perempuan yang dia pikir cantik dan dia mau nikahi orang ini. Dia tinggal tunjuk, bawa dia ke istana. Gak bisa dia ngomong, saya udah punya suami, saya udah punya anak, saya punya ini, saya punya kerjaan. Gak bisa. Dia akan langsung ikut ke istana dan tidak pernah keluar dari istana itu. Maka di Beijing ya sekarang itu kan ada namanya Forbidden City. Ya, Forbidden City. Forbidden City ini dibangun kurang lebih di sekitaran zaman Kekaisaran Yuan. Kekaisaran Yuan. Dan di dalam Forbidden City itu ada banyak sekali kamar-kamarnya. Untuk apa? Untuk istri-istrinya.
daripada raja yang tidak pernah keluar dari istana itu sama sekali. Maka raja yang terakhir dari kekaisaran Qing ya, kekaisaran Qing itu kekaisaran yang paling terakhir, itu namanya Henry Pui. Henry Pui itu dia dari kecil sudah menjadi raja. Dari kecil sudah menjadi raja karena papanya dia, orang tuanya dia itu mati. Maka dia dari kecil langsung dapat jadi raja, tapi dia masih diasuh oleh neneknya. Ada neneknya. Dia tidak pernah keluar dari istana. Tidak pernah keluar dari istana. Itu ada ceritanya. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk keluar untuk melarikan diri. Semua dicegat. Gak boleh keluar dari istana. Karena ini peraturannya. Nah terakhirnya kasihan. Waktu ada revolusi di China. Kalian bisa baca ini semua sejarah ya. Sun Yat-sen yang menggerakkan revolusi. Sun Yat-sen sendiri ada di Amerika, bukan di China. Dia menggerakkan revolusi yang ada di China. Maka yang terjadi apa? Henry Pui itu diusir. Dan dia katanya dia pergi ke daerah Rusia. Ya. Mukanya Henry Pui itu kayak apa? Nih kalau kalian pernah nonton Avatar, Aang, ya. Si Aang itu raja dari kerajaan bumi itu percis meniru Henry Pui. Tahu ini sorry ya, ini yang nggak tahu sorry ya. Tapi yang tahu ya di kerajaan itu nanti kalian bisa lihat juga ya yang seri Aang ya, bukan yang Korra. Raja kerajaan bumi yang di kota Ba Sing Se itu ada rajanya. Nah itu percis niru dari Raja Henry Pui. Ya. Nah maka inilah raja-raja zaman dulu gitu. Dia mau apa, dia mesti dituruti. Bahkan itu nanti akhirnya membuat satu sistem yang akhirnya mengikat raja itu sendiri. Tapi teman-teman sekalian sekali lagi itu bukan kedaulatan Allah. Bukan. Bukan, Allah tidak seperti demikian. Karena Allah menjalankan segala sesuatu dengan rencana yang dia lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan tidak menjalankan hal-hal yang tidak ada gunanya. Tuhan tidak memakai kuasanya untuk hal-hal yang tidak berguna. Seperti tadi, angkat batu, ciptakan batu. Buat apa? Nggak ada faedahnya. Ciptain batu seperti itu. Maka Tuhan menjalankan semuanya demi kemuliaannya. Dan yang kedua, demi kebaikan seluruh ciptaan. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, maka kita bisa menemukan bahwa segala kuasa yang Tuhan tunjukkan, yang Tuhan nyatakan, itu semua berguna bagi ciptaannya. Kuasa apa yang Tuhan berikan? Kuasa waktu dia mencipta. Mencipta dari hari pertama sampai hari terakhir dia mencipta. Untuk apa dia mencipta begitu banyak? Demi ciptaannya, demi manusia bisa hidup. Bayangkan kalau manusia diciptakan hari pertama, kita gelap gulita kosong ya. Tadi sempat kita merasakan satu pengalaman gelap-gelapan ya. Saya masuk sini udah seperti masuk bioskop ini ya. Ada 2 TV layar nyala ya, kemudian ada suaranya dan lagi pada duduk, seperti masuk bioskop, gelap sekali. Kita kalau diciptakan hari pertama kita akan hidup jauh lebih gelap daripada itu. Karena tidak ada matahari, tidak ada apapun dan semuanya masih air ya. Ini seperti water world, semuanya masih air. Maka kita nggak bisa hidup. Tapi Tuhan menciptakan semua itu demi apa? Demi kebaikan ciptaannya. Tuhan memelihara demi apa? Demi kebaikan ciptaannya. Bahkan Kristus bangkit dari antara orang mati. Untuk apa? Bukan untuk show off. Bukan untuk menandakan bahwa saya ini Allah. Lihat nih, saya bangkit. Tidak. Tapi dia bangkit untuk memberikan hidup yang kekal bagi ciptaannya. Khususnya kepada manusia. Maka waktu Tuhan punya kuasa, punya kedaulatan, berarti apa? Yang pertama, dia tidak akan melakukan hal yang tidak berguna. Yang kedua adalah kuasanya itu akan dikerjakan berdampingan dengan cinta kasih kepada ciptaannya. Berdampingan dengan cinta kasih. Dan ini yang akhirnya membuat apa? Kedaulatan Tuhan itu menjadi satu penghiburan bagi umat percaya. Kalian bisa bayangkan, kalau Tuhan yang berdaulat adalah Tuhan yang seperti Hitler. Dia berdaulat gak? Dia berdaulat. Dia bisa lakukan apapun. Dia bisa lakukan apapun. Tapi dia tidak punya cinta kasih kepada ciptaan. Ada faedahnya gak? Maka kita akan menjadi orang yang sangat ketakutan dalam hidup. Dan banyak orang Kristen yang mengalami hal seperti itu. Seperti pengalaman rohani dari seorang pemuda bernama Martin Luther. Dia melihat Tuhan begitu jahat, begitu kejam dalam hidup dia. Wah, hidupnya begitu tidak enak. Sengsara. Kenapa? Karena kedaulatan Tuhan itu dipakai untuk apa? Untuk melawan dia. Tapi Tuhan kita tidak seperti itu.
Tuhan kita memakai kedaulatannya, memakai kuasanya, bukan untuk kepentingan dia, tetapi untuk menunjukkan cinta kasihnya kepada seluruh ciptanya. Dan ini menjadi satu penghiburan yang kuat. Maka hari ini kita akan belajar 3 hal ya, dari apa yang Paulus lakukan di dalam hal ini. Yang pertama ya, apa itu kedaulatan Tuhan? Kedaulatan yang seperti apa? Teman-teman sekalian, Allah itu berdaulat atas segala hal. Literally atas segala hal. Termasuk setiap debu-debu yang berjatuhan. Termasuk setiap butiran pasir yang ada di tanah. Termasuk setiap planet-planet yang bahkan sampai detik ini manusia tidak bisa akses. Tidak bisa lihat. Galaksi ini terlalu besar. Manusia tidak punya cukup teknologi untuk melihat apa yang ada di balik galaksi ini. Kata orang ini ada ruang void ya. Kalau di dalam ilmu pengetahuan tuh katanya galaksi itu ada ruang void. Sehingga galaksi itu masih bisa terus memelar. Membesar. Dan inilah yang menjadi dasar dari teori Big Bang. Kalau membesar, pasti kalau kita runut mundur berapa juta tahun dan sebagainya, pasti dulunya kecil kan. Ini logika sederhana. Dari membesar pasti dulunya kecil. Tapi pertanyaannya adalah, apa dasarnya bahwa dari membesar dulunya kecil? Ini tidak punya dasar yang cukup kuat. Tidak punya dasar yang cukup kuat. Selain yang mereka tahu adalah tentang galaksi yang bisa membesar, ada ruang void dan sebagainya. Tapi manusia tidak bisa akses ke sana. Maka ini kita melihat dari yang begitu besar sampai yang begitu kecil. Tuhan pegang, Tuhan yang berdaulat atasnya. Dan termasuk juga teman-teman sekalian untuk hal-hal yang buruk sekalipun. Tuhan kita bukan hanya pegang hal yang baik. Tidak. Maka kalau kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat yang ketiga. Kita lihat ya, Yohanes 1 ayat yang ketiga itu dikatakan apa? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Maksudnya apa? Segala hal di dalam dunia ini ada di dalam kekuasaan Dia. Ada di dalam kedaulatan Dia. Setan tidak bisa mencipta. Maka setan tidak sama dengan Tuhan. Sekali lagi ya. Setan tidak bisa mencipta. Maka setan tidak sama dengan Tuhan. Malaikat tidak bisa mencipta. Maka malaikat tidak sama dengan Tuhan. Tapi semuanya berasal dari Tuhan. Dan kalau semuanya berasal dari Tuhan, semuanya berarti apa? Sangat baik. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Maka kalau kita lihat seluruh ciptaan ini, kita bisa menikmati seluruh ciptaan ini. Dan kita bisa mengatakan semuanya baik. Itu tidak masalah. Ini yang nanti akhirnya yang membuat kita bisa apa? Punya hobi. Punya hobi. Karena ada beberapa jenis kekristenan yang mengatakan bahwa gak boleh masuk ke bioskop. Ya. Kenapa gak boleh masuk ke bioskop? Gelap-gelapan itu banyak dosanya di situ. Jadi gak boleh masuk. Gak boleh masuk ke tempat-tempat yang terlihat apa ya, itu duniawi banget gitu ya. Masuk ke mall pun bahkan bisa dianggap duniawi ya. Ada jenis kekristenan seperti ini. Tapi kita bisa mengatakan tidak betul itu. Boleh nggak orang Kristen nonton film? Oh nggak boleh, itu tidak rohani. Kecuali filmnya film tentang Tuhan Yesus, baru itu rohani. Wah, sulit ya seperti hidup seperti ini ya. Tapi teman-teman sekalian, kita bisa menikmati film, kita bisa menikmati games, kita bisa menikmati banyak sekali hal di dalam dunia ini, tentunya yang tidak berdosa ya. Jangan memakai kalimat ini dengan mengatakan, saya mau datang ke tempat perjudian. Saya bisa nikmati segala hal, maka saya mau judi. Enggak, bukan itu ya. Itu dosa. Tapi hal-hal yang seperti ini tidak berdosa, kita bisa menikmatinya. Kenapa? Karena semua berasal dari Tuhan. Semua berasal dari Tuhan. Maka kita melihat di dalam kasusnya Paulus, saudara sekalian, kita bisa melihat orang Yahudi itu sangat benci, orang Yahudi itu sangat iri dengan Paulus. Akhirnya dia dijebloskan ke dalam tahanan, dia dijebloskan untuk masuk bahkan dihukum mati. Meski tidak ada dasar yang kuat. Ini tanda bahwa memang dunia ini adalah dunia yang bobrok, dunia yang akan menindas orang percaya. Dan ini yang terjadi dengan kita juga. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka tadi dari Kisah Para Rasul itu sudah sangat dijelaskan ya. Aliran ini, sekte ini, ajaran ini memang ajaran yang sering dianiaya.
Kekristenan sering dianiaya, kekristenan sering dikejar-kejar dan sebagainya. Persekusi terhadap kekristenan itu begitu besar. Meskipun saya tidak mengatakan kekristenan adalah agama satu-satunya yang dipersekusi. Enggak ya. Kekristenan bukan agama satu-satunya yang dianiaya, tidak. Tetapi kekristenan adalah agama yang dianiaya dengan begitu besar oleh dunia ini. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, teman-teman sekalian, apa yang terjadi pada hidup kita? Banyak orang Kristen yang bisa takut. Banyak orang Kristen yang mengatakan, saya nggak mau menderita seperti ini. Kenapa saya harus menderita? Kenapa saya harus mendapatkan ini, itu, dan sebagainya? Khususnya ya, bagi orang yang sakit. Kalau kita sakit ya. Saya pernah ketemu waktu itu di rumah sakit dengan satu orang. Sangat kasihan sekali. Dia usianya masih SMP. Masih SMP kurang lebih lah. SMP. Dan yang terjadi apa dengan dia? Dia dari dulu, dia masuk ke sekolah negeri. Di sekolah negeri, dia dibully sama teman-temannya. Dipukulin, ditonjokin, segala macam. Nggak ada yang tahu. Dia pulang sakit gitu ya. Ditanya orang tuanya, dia nggak mau cerita dan sebagainya. Sampai yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ususnya luka. Bengkak ususnya. Dan hampir ya infeksi dan seterusnya lah di dalam bagian ususnya. Kemudian akhirnya dia dilarikan ke rumah sakit. Dia dilarikan ke rumah sakit. Waktu dia dilarikan ke rumah sakit, dia dirawat. Ternyata apa? Ususnya itu ya sudah begitu luka dan sebagainya, harus operasi. Harus operasi. Setelah dia dioperasi, ususnya itu dikeluarin. Dioperasi. Lalu mau dimasukin lagi. Wah, setengah mati. Anak ini sampai bertahun-tahun dia mesti menjalani perawatan dan sebagainya. Dia nggak bisa sekolah. Nggak bisa sekolah. Orang tuanya trauma, orang tuanya sedih ngelihat saya masukin anak saya untuk disekolahkan, tapi dibully, dihajar habis-habisan sampai akhirnya dia babak belur seperti ini. Mau seperti apa lagi? Maka di tengah-tengah kondisi seperti itu, orang akan mengatakan apa? Kenapa saya harus terima hal seperti ini? Kenapa? Kenapa harus kasih ke saya? Kenapa tidak apa yang lain gitu? Harus anak saya seperti ini dan sebagainya, coba. Di tengah kondisi buruk, di tengah kondisi yang menderita, orang bisa akhirnya apa? Bahkan tidak jarang yang menyalahkan Tuhan. Oh, Tuhan yang berdaulat ya, berarti ini tanggung jawabnya Tuhan. Saya dapat kejahatan seperti ini, tanggung jawabnya Tuhan. Orang menyalahkan Tuhan. Tapi teman-teman sekalian, Alkitab tidak mengajarkan itu. Memang hal yang buruk berada di bawah tangannya Tuhan. Tapi bukan hal yang buruk terjadi karena Tuhan yang dorong itu. Ini mesti mengerti ya tentang kedaulatan Tuhan. Ada bagian tidak simetris dari kedaulatan Tuhan. Yaitu apa? Hal yang baik memang Tuhan yang beri kepada manusia. Tapi hal yang buruk Tuhan izinkan terjadi dalam hidup manusia. Bukan Tuhan yang dorong-dorong manusia jatuh dalam dosa. Bukan Tuhan yang dorong-dorong manusia saling bully satu sama lain. Tidak. Tapi Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Bahkan bisa membiarkan hal itu terjadi. Tetapi teman-teman sekalian, yang menjadi pengharapan kita adalah bukan karena hal buruk tidak akan terjadi. Sehingga kita mengatakan, puji Tuhan, Tuhan berdaulat padaku. Dan ketika hal buruk terjadi, kita mengatakan, Tuhan kenapa ini terjadi? Bukan. Tapi kita mesti melihat bahwa Tuhan tidak akan melepaskan kita meskipun melewati hal yang buruk. Itu tanda kedaulatan Tuhan. Dan ini dimiliki oleh orang Kristen. Ingat ini ya, hai, para remaja, ingat ini ya. Imanmu adalah iman yang begitu kuat. Imanmu adalah iman yang begitu berkuasa. Yang bahkan jutaan manusia, ribuan sampai mungkin puluhan ribu, ratusan ribu, mungkin jutaan, saya tidak tahu angkanya. Tapi banyak sekali orang-orang yang dianiaya karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan mereka bisa tetap kuat. Apa alasannya? Gak ada manusia yang mau mati. Gak ada manusia yang senang dipukulin. Itu orang gila. Cepret sekali. Enak juga dicepret ya. Coba cepret lagi dong. Lebih keras sekarang. Jangan pelan-pelan, lebih keras. Cepret lagi lebih keras. Sekarang kasih paku. Coba kasih paku. Siapa tahu lebih enak lagi dikasih paku. Cepret lagi. Ini namanya orang gila. Ini orang gila. Tidak ada orang yang suka disiksa. Tidak ada orang yang suka, oh sebentar lagi saya mati ya, oh, puji Tuhan, ayo bunuh saya. Gak ada. Gak ada orang yang seperti itu. Tapi kenapa banyak orang tetap bertahan di dalam imannya meskipun dia dianiaya?
Karena mereka tahu satu hal, Tuhanku Tuhan yang berdaulat. Berdaulat atas hal yang baik dan berdaulat atas hal yang buruk. Maka di dalam Ayub 2 ayat yang ke-10, Ayub bertanyakan, masakan kamu mau menerima hal yang baik saja dari Tuhan, tapi yang buruk tidak? Bisa gak kita menerima hal yang buruk dari Tuhan? Sulit ya. Tapi ini yang Alkitab katakan, Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Dan poinnya di mana? Bukan pada baik buruknya kondisi kita, bukan. Bukan pada apa yang kita terima, kita menderita atau kita senang atau apa, tidak. Tapi coba arahkan ini. Poinnya adalah bagaimana Tuhan menyertai hidup kita. Teman-teman kalian, saya mau katakan seperti ini. Kalau Tuhan tidak menyertai hidup kita, meskipun kita menjadi raja yang begitu berkuasa, seperti kerajaan-kerajaan yang ada di dunia ini, meskipun kita menjadi raja, tapi kalau Tuhan tidak menyertai, itu tidak ada gunanya. Tapi ingat ini ya, meskipun engkau menderita, kalau engkau punya Tuhan, engkau akan merasakan sukacita. Karena Tuhan adalah yang paling berdaulat dalam hidup kita. Maka kita lihat teman-teman sekalian, Paulus pergi ke Roma. Paulus pergi ke Roma tujuannya apa? Dimatikan. Bukan buat hidup, bukan buat mencapai apa yang dia inginkan, tidak. Paulus pergi ke Roma untuk dimatikan. Bahkan perjalanannya pun sudah menunjukkan hal itu. Di dalam kehidupannya orang zaman dulu ya, mereka masih percaya kepada hal-hal yang berbau agak-agak ya seperti alam begitulah ya. Berbau agak mistis saya bisa katakan. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Kalau seorang sudah ketimpa sial lagi sampai 3 kali, itu udah tangga jatuh, ditimpa lagi sama rak buku, timpa lagi sama apa, terus dia ketimpa gitu, orang langsung akan mengatakan apa? Ini orang dihukum sama Tuhan. Dan itu yang terjadi kepada Paulus. Nanti kalian bisa baca ya di dalam pasal yang ke-27. Dia sudah ketimpa sial, waktu jalan kapal itu, karam kapalnya, setelah kapalnya karam, pecah pula kapalnya, dia terdampar di pulau gak jelas, dan waktu dia datang, dia mau nyalain api, digigit ular. Ini kan makanya orang-orang bilang apa? Wah, memang ini orang ini ditimpa kutukan luar biasa dari dewa. Orang ini ditimpa kutukan luar biasa dari dewa. Tapi di dalam kondisi seperti ini, lihat ya, Paulus tidak panik. Gak panik. Ada ular gigit dia. Ularnya bukan ular biasa loh. Kalau ular yang kecil-kecil gitu ya mungkin lah. Tapi kita paling tidak digigit ular panik juga ya. Meskipun ball python yang kecil cuma sejengkal juga digigit, aduh, mati nggak ya gue ya? Atau gue jadi Spider-Man gitu ya, digigit gitu jadi superhero. Gimana ini? Ya, digigit ular. Tapi Paulus tidak panik. Lihat, dia dengan tenang, dia lempar ularnya. Dia dengan tenang, dia tetap jalankan itu. Maka di dalam kondisi seperti ini, kondisi yang sudah mau mati, bahkan alam pun sepertinya menunjukkan bahwa Paulus memang harus mati. Tapi Paulus nggak stres sama sekali. Saya pernah melihat ada orang yang memang sudah mau mati. Yaitu orang-orang yang mau dihukum mati. Kalian tahu ya, hukuman mati itu hukuman yang sangat mengerikan. Tapi bukan berarti hukuman mati itu bisa digagalkan gitu ya. Nanti ini kita bicara hal yang lain lah tentang hukuman mati. Tapi ada orang yang sudah mau dihukum mati ya. Wajahnya itu pucat luar biasa. Karena dia tahu sebentar lagi dia udah mati. Itu mengerikan loh. Momen itu momen yang sangat mengerikan. Dan tidak ada orang yang tidak stres. Saya sudah mau mati sebentar lagi, tinggal tunggu waktu. Makan pun gak mau makan. Minum pun gak mau, ngomong pun gak mau. Kenapa? Sudah stres sekali di titik nadir sudah mau mati. Tapi Paulus dapat memberikan nasihat dan berpikir dengan jernih. Untuk memberikan masukan dan sebagainya. Dari mana Paulus dapat ketenangan begitu luar biasa? Karena dia percaya Allahku mengendalikan, menguasai segala waktu. Menguasai segala apapun. Bahkan dia sebagai tahanan pun, Paulus sebagai tahanan sekalipun, dia bisa mengabarkan Injil. Ini satu hal yang sangat indah. Tahanan tuh bisa jalan-jalan gak sih? Gak bisa. Tahanan itu bisa dia ngobrol-ngobrol sama orang gak dikenal? Gak bisa. Tapi di dalam Kisah Para Rasul ditunjukkan bagaimana Paulus itu bisa mengabarkan Injil dengan bebas.
Teman-teman sekalian, saya mau merenungkan satu hal bersama-sama dengan kita semua di dalam poin ini. Yaitu apa? Maukah engkau memiliki kedamaian untuk hidup? Kedamaian untuk hidup. Hidup yang tidak panik, hidup yang tidak stres, hidup yang tidak, mungkin sekarang kalian belum punya masalah yang begitu besar. Masalahnya masih berkutat seputar sekolah, ya kan? Sekolah, seburuk-buruknya sekolah apa? Ya mungkin gak naik kelas, ya mungkin di DO gitu ya. Keluar, itu yang paling buruk sekali gitu ya. Tapi nanti perlahan-lahan, seiring bertambahnya waktu, mungkin pergumulan akan makin banyak. Dan saya katakan satu hal, peganglah satu statement ini, bahwa Tuhan berkuasa atas segala sesuatu, termasuk hal yang baik dan hal yang buruk. Dan Dia akan memelihara hidupmu. Dia akan memelihara hidupmu. Pegang hal ini baik-baik. Yang kedua kita bisa lihat juga, Dia berdaulat atas apa? Dia bukan hanya berdaulat atas segala sesuatu, tapi Dia juga berdaulat atas segala otoritas yang ada. Segala kuasa yang ada. Kalau kita lihat ini terjadi kepada Paulus. Bagaimana Paulus itu sebagai tahanan. Tahanan itu posisinya di mana? Dia nggak punya kuasa. Tahanan itu posisinya sangat rendah sekali. Dia adalah orang yang sebentar lagi akan dihukum mati. Sangat rendah. Tapi kita lihat, Paulus yang diadili, Paulus yang dijatuhi hukuman, Paulus yang dijatuhi penghakiman, adalah Paulus yang justru dari perkataannya menghakimi orang. Kita tahu dari mana menghakimi orang. Apakah Paulus maki-maki orang? Tidak. Paulus tidak maki-maki orang. Tapi penghakiman itu keluar ketika dia memberitakan Injil. Maka kita baca tadi ayatnya, ya di pasal yang ke-28. Waktu dia memberitakan Injil kepada orang banyak. Ada orang yang percaya, ada orang yang tidak percaya. Ini langsung jadi penghakiman. Ingat teman-teman sekalian, Injil itu akan menghakimi hati seseorang. Maksudnya apa? Waktu dia memberitakan, apakah orang itu mau merendahkan hatinya dan percaya kepada Tuhan. Jika tidak, maka sudah jelas orang ini akan dihukum oleh Tuhan. Kenapa dia akan dihukum oleh Tuhan? Karena dia sudah diberikan kebenaran, tapi dia tepak tangan Tuhan. Dia sudah diberikan keselamatan, dia tepak tangan Tuhan. Dia tolak tangan Tuhan. Dan dia mengatakan, saya gak mau itu. Saya mau hidup untuk diri saya sendiri. Maka itu satu bukti yang keras bahwa dia akan dihukum oleh Tuhan. Kalau dia tidak bertobat. Maka teman-teman sekalian, pekabaran Injil itu bukan hanya berita sukacita. Betul. Berita sukacita, kabar baik. Betul. Untuk siapa? Untuk orang percaya itu kabar baik. Untuk umat yang akan diselamatkan itu kabar baik. Tapi ingat, untuk orang-orang yang akan dibinasakan itu penghakiman dari Tuhan. Karena meskipun dia sudah mendengar Injil, dia tidak mau bertobat kepada Tuhan. Maka teman-teman sekalian kita bisa lihat pemberita Injil itu terlihat seperti yang lemah. Dia tahanan, dia tidak berdaya, dia orang yang diadili dan sebagainya. Tapi justru penghakiman Tuhan itu datang dari mulutnya. Kenapa bisa demikian? Karena Injil itu datang dari Kristus. Kristus adalah raja di atas segala raja. Dia yang memiliki segala kuasa di surga dan di bumi. Segala kuasa. Kalau segala kuasa itu artinya apa? Berarti semuanya termasuk penguasa-penguasa di langit. Alkitab katakan ada penguasa-penguasa di langit. Maksudnya apa? Bukan seperti kayangan begitu ya. Di filmnya Sung Gokong gitu ya. Ada pergi ke kayangan. Ketemu raja di kayangan. Digangguin rajanya terus turun lagi lari ke bawah. Saya gak tahu, mungkin di zaman sekarang udah gak pernah nonton Sung Gokong kali ya. Ada yang masih tahu gak Sung Gokong? Tahu ya? Mungkin ada yang gak tahu juga ya Sung Gokong ya. Jadi ada kaisar langit. Kita datang ke kaisar langit. Kemudian kita gangguin kaisar langit. Kita acak turun lagi. Ini penguasa di langit. Bukan. Penguasa di langit itu maksudnya apa? Roh-roh jahat. Roh-roh kegelapan. Setan dan semua antek-anteknya. Itulah yang akan menghancurkan orang percaya. Dari bumi kita seperti dikepung oleh orang-orang fasik, orang-orang berdosa, orang-orang yang menentang Tuhan. Di langit pun ada setan-setan yang akan hancurkan kita. Tapi Alkitab mengatakan apa? Segala kuasa di surga dan di bumi dimiliki Kristus. Kalau Kristus tidak punya ini, tidak mungkin orang bisa mengabarkan Injil dengan begitu berkuasa. Kalau Kristus tidak punya segala kuasa ini, tidak mungkin Injil akan menaklukkan seluruh hati manusia yang berdosa.
Tetapi karena Kristus punya kuasa ini, maka kita punya confidence sebagai orang Kristen. Confidence itu bahasa Indonesianya jelek ya, percaya diri. Percaya sama diri, salah, percaya sama Tuhan, bukan percaya sama diri. Tapi orang confidence itu ya, di dalam bahasa Inggrisnya confidence itu adalah orang yang yakin. Orang yang ya bahasa Indonesianya memang percaya diri jadinya ya. Tapi bukan percaya kepada diri, dia yakin karena dia percaya kepada Tuhannya. Dia yakin karena Kristus punya segala kuasa dan ini membuat dia berani bersaksi. Teman-teman sekalian, saya mau tanya kenapa banyak orang tidak percaya, bukan tidak percaya, tidak mau mengabarkan Injil. Kalau saya tanya kepada kita sekalian di tempat ini pun, berapa banyak dari kita yang pernah pergi mengabarkan Injil kepada orang? Benar-benar mengabarkan Injil ya, bukan mengabarkan Injil sama orang Kristen, bukan. Kalau sama sesama orang Kristen itu bukan penginjilan, itu re-evangelisasi. Itu bukan penginjilan. Tapi yang namanya penginjilan itu benar-benar ngomong sama orang Islam dan kabarkan Injil sama dia. Misalkan. Atau ngomong sama orang Hindu dan kabarkan Injil sama dia. Berapa banyak orang Kristen bisa lakukan itu? Mungkin gak banyak. Ada tekadnya? Ada. Tahu tidak harus mengabarkan Injil? Saya tanya. Pasti semua orang tahu. Orang Kristen tahu kok harus mengabarkan Injil. Pendeta sudah berbusa ngomong di depan mimbar. Harus kabarkan Injil, harus kabarkan Injil. Tapi apa yang menjadi permasalahan? Salah satunya ini. Salah satunya adalah kita kurang percaya kuasa Injil. Kurang percaya. Ini jadi ekstrim ke ekstrim ya. Ini jadi satu introspeksi bagi kita. Orang-orang gereja-gereja tertentu terlalu percaya sampai akhirnya apa? Dia kepedean ngomong. Kepedean ngomong. Dalam nama Yesus kamu hari ini akan sembuh. Tengking-tengking. Wah, keluar kamehameha segala macam ya. Kamu akan sembuh. Ini terlalu kepedean. Tapi sisi lain, orang reform, adem-adem, ayam. Wah, puji Tuhan sudah selamat, puji Tuhan. Duduk dengar, oh iya puji Tuhan sudah selamat. Pulang kembali ke sekolah, ah iya puji Tuhan saya sudah selamat. Ya, yang lain mereka cari kebenaran. Mereka cari agama yang benar dan sebagainya. Kita bisa lihat di zaman sekarang ya, teknologi itu terbuka besar. Banyak orang Islam yang cari kebenaran. Banyak orang Islam cari kebenaran. Lihat, cari aja di internet juga banyak sekali. Banyak sekali orang-orang Kristen yang mulai patahin fondasi-fondasinya Islam, fondasi-fondasi agama lain. Dan banyak orang-orang yang bingung. Banyak orang yang bingung. Lalu apakah kita akan berdiam diri? Apakah kita akan mengatakan tidak apa-apa? Seringkali ya confidence ini hancur kenapa? Karena kita ini disebut sebagai minoritas. Ini satu istilah yang sangat membuat saya jengkel sebenarnya. Kita ini minoritas, udahlah gak usah ngapa-ngapain. Save your life. Selamatkan dirimu. Kenapa kita ini minoritas? Kita memang orang yang gak ada apa-apanya di negara ini. Tapi teman-teman saya katakan satu hal ya. Meskipun secara jumlah minoritas, tapi Injil kita bukan Injil yang minoritas. Kristus kita bukan Kristus yang minoritas. Dia adalah Tuhan, dia adalah Raja yang ditakuti seluruh dunia. Kenapa kekaisaran Romawi yang begitu besar bisa begitu takut kepada pekabar Injil seperti Paulus? Kenapa? Apa Paulus bisa menciptakan bom yang bisa meledakkan istananya atau apa? Tidak. Tapi karena perkataan Injilnya begitu berkuasa. Maka disitulah kita melihat kuasa Kristus itu dinyatakan. Bukan kuasa yang menindas kita. Tapi kuasa yang membuat kita menjalani hidup di dalam kebenaran Tuhan. Di dalam Injilnya Tuhan. Dan teman-teman, maukah engkau menjalani hidup seperti ini? Orang yang tidak pernah mengabarkan Injil. Orang yang tidak pernah untuk menjalani pelayanan bersama dengan Tuhan, bergantung pada Tuhan, melihat kuasa Injil yang sesungguhnya. Dia gak akan pernah bisa setia sama Tuhan. Kenapa? Karena dia pikir Kristus dan yang lain itu sama saja. Tapi Alkitab mengatakan tidak. Kristus berdaulat atas segala otoritas. Maka yang diadili bisa menjadi yang mengadili. Yang dihakimi bisa menjadi yang menghakimi. Karena apa? Karena ada Injil yang diberitakan. Ini hal yang kedua. Hal yang ketiga kita melihat yang bagian yang terakhir adalah bagaimana Paulus juga dalam perikop ini kita melihat, menunjukkan bagaimana Tuhan berdaulat atas rencananya.
berdaulat atas segala sesuatu, berdaulat atas segala otoritas, berdaulat atas rencananya. Artinya apa? Tidak mungkin ada rencana Tuhan yang tidak terjadi. Meskipun manusia bisa membuat rencana Tuhan seperti yang tidak terjadi. Meskipun manusia bisa melihat rencana Tuhan seperti yang tidak terjadi. Teman-teman sekalian, saya mau tanya seperti ini ya. Di sini kan di Indonesia sudah lazim dengan ilustrasi seperti ini. Kalau ada orang mau bangun gereja, seperti yang kapan hari di Batu Nunggal itu ya, ada satu gereja yang mau dibangun. Lalu dia sudah siapin segala macam dan sebagainya. Begitu dia mau peletakan batu pertama, masyarakat sekitar demo. Oh, nggak boleh di sini, mana izinnya, segala macam, wah rusuh gitu ya. Di demo dia habis-habisin, wah mereka marah dan sebagainya. Lalu ngurus izin dipersulit ngurus izin. Kalau mau keluar izinnya mesti keluar dulu 100 juta. Wah, kita nggak punya uang 100 juta. Ya sudah, nggak usah ada izin, sudah nggak perlu pakai izin. Kalau nggak ada izin kita di demo lagi, ya sudah, mau tidak mau ya keluar 100 juta. Kalau enggak ya udah silakan, kamu terpecah-pecah dan sebagainya, terserah. Saudara, di tengah kondisi seperti ini ya, gereja sudah dirancang dan sebagainya, maka kita bisa melihat apa? Wah, rencana Tuhan seperti dihalangi. Rencana Tuhan seperti yang gagal. Tapi kalau kita lihat ya, ini satu penghiburan juga ya. Kita baca sama-sama dari Kejadian 50. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Kita baca sama-sama ya. Siap? 1, 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Maka kita melihat apa? Ketika manusia seperti yang berusaha menghancurkan. Di dalam perikop ini kita bisa lihat, di dalam ayat yang baru kita baca, Yusuf dibuang ke Mesir. Dan waktu dia dibuang ke Mesir, dia jadi budak dan tidak mungkin dia bisa hidup senang. Masa depannya sudah hancur. Ini anak masih pemuda loh. Bukan anak yang tua. Masa depannya sudah hancur begitu saja. Tapi kita lihat apa? Tuhan pakai untuk menjalankan rencana Tuhan. Tidak ada rencana apapun dapat digagalkan. Dapat menggagalkan kemuliaan Allah yang akan terpancar. Maka teman-teman sekalian, saya katakan satu hal. Jangan pernah takut kalau kita menghadapi pergumulan di dalam hidup kita. Menghadapi kesulitan di dalam hidup kita. Menghadapi satu hal yang begitu pahit, begitu sedih dan sebagainya. Saya pernah punya teman waktu SD kelas 5. Dia ditinggalkan papanya. Bukan ditinggalkan pergi ya, tapi papanya meninggal. Hidupnya terlihat begitu pahit sekali. Dan dia terus bertanya-tanya, kenapa begini, kenapa begini. Kita gak pernah bisa tahu memang kenapa Tuhan kasih begitu, kenapa. Tapi salah satu hal yang kita bisa lihat juga adalah bagaimana Tuhan ingin dia bisa hidup mandiri, bertumbuh dan sebagainya. Kita bisa lihat akan hal itu. Maka teman-teman sekalian, waktu dikatakan Tuhan berdaulat atas rencananya, ini bukan pengharapan euforia ala gereja-gereja. Saya katakan gereja-gereja seperti gereja karismatik begitu ya. Yang mainnya tuh mainan psikologis. Kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa. Dalam nama Yesus. Wah, saudara ya, kalau sudah keluar dalam nama Yesus, seperti terlihat sangat rohani. Dalam nama Yesus, saya mau masukin minyak urapan ke infusnya kamu. Wah, dibuka infusnya, masukin minyak urapan. Supaya kamu bisa disembuhkan oleh darah-darah Yesus. Itu istilah juga agak aneh. Oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Tahu nggak artinya apa? Artinya itu apa? Oleh darah Yesus, oleh bilur-bilurnya. Bilur itu apa bilur? Ada yang tahu bilur itu apa? Ada yang tahu bilur itu apa? Bilur itu kalau kita kesobek, keluar darah. Nah, luka itu adalah bilur.
Oleh luka-lukanya kamu disembuhkan. Maksudnya apa? Bukan kita mesti dioles-olesin pakai minyak dan sebagainya. Kalau kita lagi sakit demam berdarah, oleh bilurnya kamu disembuhkan. Tidak. Itu mau bicara dosa. Kamu sakit tuh kenapa? Karena dosa yang ada di dalam hidupmu. Oleh bilurnya kamu disembuhkan. Artinya apa? Oleh bilurnya kamu diselamatkan dari dosa. Bukan sembuh dari penyakit demam, dari penyakit TBC. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur Yesus kamu disembuhkan. Tidak, bukan itu. Bukan ke sana arahnya. Maka kita bisa pakai psikologis, kamu bisa jalan dan sebagainya. Bukan itu. Itu bukan bicara rencana Tuhan. Tapi kalau kita lihat di awal kisah para rasul dikatakan apa? Rencana Tuhan itu apa? Injil yang diberitakan sampai ke ujung bumi. Di kisah para rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan apa? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Kemana? Sampai ke ujung bumi. Dan di dalam pikiran mereka, dunia mereka saat itu, ujung bumi itu apa? Termasuk Roma. Kita bisa bayangkan ya seperti ini ya teman-teman sekalian ya. Kita bisa bayangkan seperti ini. Kita akan mengabarkan Injil sampai kemana? Sampai misalkan ya, ambil contoh saja misalkan. Sampai ke Mekah. Ngerti maksudnya? Roma itu pusat pemerintahan kekaisaran dan itu ibu kotanya berhala. Ibu kotanya berhala di situ. Di zaman Kaisar Claudius orang Yahudi pun bahkan diusir dari situ. Yahudi itu kan punya speciality ya. Warga negaranya spesial Yahudi itu. Kenapa? Karena mereka boleh menyembah kepada Tuhan mereka. Selain Tuhan kepada dewa-dewanya Romawi. Yang lain mesti nyembah dewa Romawi. Yang orang Yahudi boleh menyembah Tuhan mereka sendiri. Bahkan orang Yahudi pun diusir oleh Kaisar Claudius dari kota Roma. Maka kita lihat ya, ini benar-benar pusat penyembahan berhala. Dan Tuhan mengatakan, sampai ujung itu pun kamu akan memberitakan Injil. Dan Injil akan memenangkan mereka. Kerajaan terbesar yang paling menganiaya kekristenan. Mana mungkin bisa percaya, tapi justru Paulus sampai ke Roma dan dia memberitakan Injil tanpa ada halangan. Lihat teman-teman sekalian ya, bagaimana rencana Tuhan. Kalau Tuhan sudah mempunyai rencana ya, bahkan Paulus yang mau dihukum mati pun jadi pekabar Injil dia. Ini kan di luar pikiran kita. Sudah ditangkap, diborgol dan sebagainya, dan waktu itu di zamannya Romawi itu penjahat-penjahat itu semua dirantai, itu nggak habis-habis rantai deh, kepala sampai ke kaki semua dirantai. Dan diikat dengan satu sama lain. Jadi gak bisa mereka kabur-kabur sendiri. Di tengah kondisi yang begitu terbelenggu, dia bisa kabarkan Injil tanpa halangan. Maka ini menjadi satu kekuatan bagi kita. Kalau rencana Tuhan memang mau terjadi, tidak ada yang bisa menghalangi. Dan kalau begitu, apa yang menjadi dampaknya bagi kita? Apa yang menjadi sikap kita? Yang menjadi sikap kita adalah, apakah kita percaya terhadap rencana Tuhan? Kalau kita percaya rencana Tuhan, maka rencana itulah yang akan kita jalankan di tengah-tengah dunia. Paham ya? Seperti ada doa Bapa kami mengatakan apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau kita tahu kehendak Tuhan pasti terjadi di bumi seperti di surga, maka berani gak kita lawan kehendak Tuhan? Berani gak? Kalau ada suatu hal yang pasti terjadi, kita pasti akan mengatakan tidak mungkin saya melawannya. Maka saya belajar memiliki hati untuk apa? Tunduk terhadap kehendak Tuhan. Saya belajar untuk memiliki hati untuk melayani Tuhan. Dan itu yang harusnya terjadi kepada orang Kristen. Bukan cari-cari kuasa-kuasa yang Tuhan gak pernah singgung, gak pernah ceritakan, gak pernah katakan harus kita kejar. Gak cari. Tapi kita mesti mencari kehendak Tuhan, rencana Tuhan untuk kita hidupi, untuk kita jalani. Maka teman-teman sekalian, waktu Tuhan berdaulat, itu seharusnya apa? Respon kita apa? Bukan kurang ajar kepada Tuhan. Tuhan, saya punya 3 permintaan buat Tuhan. Tolong Tuhan, kabulkan 3 permintaan saya. Tidak. Tapi kalau kita melihat Tuhan begitu berdaulat, maka yang harus jadi respon kita apa? Tuhan, saya mau tunduk.
Saya mau ikut, saya mau taat kehendak Tuhan. Kita kalau lihat di dalam Yesaya 46 ayat yang ke-10 ya, saya bacakan ya. Yesaya 46 ayat yang ke-10. Yesaya 46 ayat yang ke-10. Saya bacakan. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Apa kehendak Tuhan? Menjadikan seluruh bumi sebagai ciptaannya kembali. Sebagai orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Menikmati ciptaan ini, ditebus seluruh ciptaan ini oleh Tuhan. Maka yang harus kita lakukan apa? Kita tidak berjuang untuk diri kita sendiri, tidak. Kita berjuang untuk diri kita sendiri, pasti tidak mungkin terjadi. Ingat perkataan ini ya, teman-teman sekalian. Kadang kita melihat ada orang jahat itu kan kelihatannya kayaknya, wah, enak ya. Koruptor itu kelihatannya enak ya. Orang yang jahat, orang yang licik, orang yang sogok-sogokan main duit, bahkan di sekolah pun bisa terjadi. Saya menemukan juga orang yang harus yang gak naik kelas. Dia bilang sama kepala sekolahnya, Bu, ibu mau berapa? Ibu mau berapa? Di Papua lebih ngeri lagi. Di Papua, dia harusnya tidak naik kelas. Orang tuanya bawa golok. Ibu mau hidup? Naikin anak saya. Pak, anak bapak itu semua ujiannya 0. Dia gak jawab apapun, malah dia gambar-gambar di kertas ujian. Ibu masih mau hidup? Naikin. Bawa parang. Kita melihat, dia kok ya, istilah kasar ini orang paling bodoh sejagat raya, tapi naik kelas terus. Kenapa ya? Kenapa bisa begitu? Oh, dia licik, dia karena orang tuanya begini-begini. Oh, kita merasa, aduh, saya mesti membela kebenaran dan sebagainya. Ini orang kurang ajar dan sebagainya. Tapi kita lihat ya, sesenang-senangnya orang jahat, mereka akan dihancurkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena di bumi ini, bumi miliknya Tuhan, bumi yang dikuasai oleh Tuhan, tidak ada tempat bagi kemuliaan orang jahat. Sekali lagi ya. Tidak ada tempat bagi kemuliaan orang jahat. Di bumi ini tempatnya untuk kemuliaan Tuhan. Maka Tuhan akan terus bekerja, rencana Tuhan akan terus terjadi sampai seluruh kemuliaannya memenuhi bumi. Yang saya mau tanya adalah, kalau Tuhan begitu berkuasa, Tuhan begitu berdaulat dan sebagainya, kamu mau berbagian di pihak siapa? Kamu masih mau terus hidup dalam gaya hidup dunia, gaya hidup senang-senang, ya, dan gaya hidup sesuka hati mereka dan sebagainya. Kita lihat ya, ini fenomena LGBT dan sebagainya itu terus di mana-mana. Dan orang bisa mengatakan saya happy kok. Silakan saja mengatakan happy dan sebagainya, tapi ingat kemuliaan Tuhan di bumi ini tidak memberi tempat bagi yang lain. Maka kalau kita mau ikut dalam kemuliaan Tuhan itu, kita mau ikut dalam pekerjaan Tuhan, kita mau untuk menjadi anak-anak Tuhan yang tidak dihancurkan oleh Tuhan, maka kita harus mulai berjuang di dalam hidup ini. Bukan perjuangan yang tidak penting, tapi berjuang untuk kemuliaan nama Tuhan. Belajarlah kabarkan Injil kepada orang. Belajarlah peduli kepada sesama. Belajarlah untuk melihat orang yang membutuhkan. Dan kita bisa menolong mereka. Karena bumi ini, meskipun kita tidak tahu kapan akan kiamat, meskipun peramal di India terus memundurkan tanggalnya, tapi kita bisa tahu satu hal, bumi ini pasti akan menjadi milik Tuhan seutuhnya. Maukah engkau memiliki tempat di bumi ini? Pilihannya, kita mempermuliakan Tuhan atau kita dibuang oleh Tuhan. Kiranya ini satu perenungan bagi kita tentang kedaulatan Tuhan yang membuat kita semakin beriman pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini, dan kami mohon kiranya Tuhan memimpin dan memberkati kami untuk terus bertumbuh dan untuk terus mengasihi Engkau. Engkau begitu berkuasa dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk terus tunduk dan taat kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.